Alright, teman-teman, balik lagi sama gue Ceker Motovlog di segmen This Bike. Sebelumnya, gue mau ucapin selamat ulang tahun ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Man, it's such a long journey ya. Sebagai masyarakat Indonesia sendiri, gue di sini udah hidup selama kurang lebihnya itu 25 tahun. Dan I think sebagai masyarakat Indonesia memang melewati banyak sekali dinamika, termasuk khususnya di dalam hal otomotif ya. Kita nggak bisa pungkiri sekarang kita penuh sesak dengan industri otomotif ya di sini di Indonesia. Dan kalau kalian cermati, kalau kalian bisa pahami juga bersama-sama, kita itu juga mendominasi sebenarnya pasar dari Indonesia tuh mendominasi terlebih dalam urusan sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Sebenarnya Indonesia tuh on the way lah bisa dibilang gitu ya. Dan bisa dikatakan juga Indonesia berprogres karenanya gitu ya, sehingga ini adalah big challenge buat kita. Terlebih di usia kita 80 tahun ini, teman-teman, udah nggak berasa 20 tahun lagi udah akan menyentuh angka 100 tahun. Yang dimana ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang panjang, sangat panjang, dan moga-moga belum sampai 100 tahun kita udah bisa mendominasi pasar otomotif. Jadi merdeka buat kita semua. Ngomongin soal otomotif Indonesia, kalau kalian itu nggak tahu ya, Indonesia itu sebenarnya dari dulu itu memiliki produsen otomotif yang juga bisa dipertimbangkan atau bisa menjadi acuan untuk pengembangan ke depannya gitu ya. Salah satunya adalah PT Kaisar, itu adalah produsen otomotif. Mungkin kalian taunya suka bikin motor untuk galon, motor sampah, motor apa yang untuk utility. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu Kaisar sendiri pernah mengeluarkan motor yang begitu baik, yang begitu bagus ya, walaupun mungkin ya memang ini basisnya dari Kiwe, dari ya Kiwe sih bisa dibilang saat itu ya, dari China. Jadi ini kita bahas motor yang pernah gue milikin, yaitu adalah Kaisar Ruby 250 cc. Nah, Kaisar Ruby sendiri itu pertama kali dikenalkan kepada gue itu saat gue masih SMP, ya bener SMP. Waktu itu gue seneng banget sama modifikasi motor, dan gue inget banget ini satu yang nggak pernah akan gue lupakan di core memory gue ya, sampai kapanpun kayaknya ya. Itu adalah kenangan indah di mana gue itu abis makan malam gitu, abis sholat maghrib, makan malam bersama gitu ya. Alhamdulillah nih gue harus syukurin, karena gue sadar mungkin banyak kalian juga yang bilang nggak semua keluarga kayak begitu ya, punya kesempatan kayak gitu. Dan gue kayak alhamdulillah gitu ya, walaupun orang tua gue semuanya adalah orang yang sibuk, tapi mereka selalu menyempatkan untuk makan bersama dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, keunikannya adalah di saat setelah makan bersama itu gue selalu mendiskusikan mengenai motor sama bapak gue, sama bokap gue. Jadi waktu itu gue lagi diskusi motor, dan gue mengutarakan keinginan gue untuk membangun motor bobber waktu itu. Ya lu bayangin aja, gue SMP tuh tahun 2014, itu udah SMP kelas 3 SMP kalau nggak salah ya. Ya, 15, 16. Iya ya, bener ya, 15, 16, 17. Soalnya gue lulus SMA tuh 17 tahunan. Itu gue kayak mengutarakan gitu ke bokap gue pengen bikin motor bobber. Motor bobber tuh mirip-mirip chopper nih, teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu gambarannya, mirip-mirip chopper, cuman nggak terlalu chopper, ngerti nggak sih? Kayak chopper, bukan terlalu chopper. Nah, ide kayak gitulah. Dan gue banyak lihat referensi yang biasanya itu saat itu dipenuhi sama motor-motor, didominasi sama motor-motor yang basicnya itu menggunakan motor Suzuki GSX 250 gitu. Dan gue pengen banget tuh bikin kayak gitu. Nah, waktu itu gue memiliki motor GL. Lagi-lagi nanti gue akan bahas ya teman-teman ya, sabar, tenang. Gue akan bahas. Gue memiliki motor GL saat itu, Honda GL. Terus habis itu gue tanya ke bokap gue gitu ya, Pak, kira-kira kalau misalnya aku bangun nih, bobber nih kayak begini, gue tunjukin fotonya gitu ya.
cocok gak di motor GL? Terus kata bokap gue, kayaknya kurang cocok mas, karena rangkanya GL itu rangka yang kurang support untuk bobber gitu. Dia rangkanya itu terlalu kecil lah gitu, dalam artian secara diameter tube-nya dari lengan ayunnya segala macam itu terlalu ngepas banget gitu. Mungkin bisa dijadikan mainframe, tapi selebihnya tuh harus potongnya tuh banyak dan harus dimodifikasi tuh banyak, sehingga biayanya tuh akan jauh lebih mahal ketimbang kita beli motor yang memang udah support sekalian kayak gitu. Nah, terus dia nunjukin ke gua gitu. Sebenarnya bisa mas, itu cakep banget kalau misalnya dibuat dari basic itu Kaisa Ruby, kata dia gitu. Gua tanya dong, apa tuh pak Kaisa Ruby gitu? Motornya Kaisar apa gimana kayak gitu kan? Terus bokap gue bilang, enggak, jadi Kaisa Ruby itu kayak Harley mas, gitu. Kayak Harley, dia V-twin 250cc ya, dia kecil gitu. Dia tuh mesinnya kecil ya, lu bayangin aja 250cc V-twin 125 dong ya kan, depan belakang. Nah, terus tapi dia tuh tongkrongannya kayak Harley. Mas Arvin kalau mau bikin bobber itu nggak akan jauh berubah dari situ gitu. Tapi pas itu gue cek itu, nah pasarannya itu waktu itu masih 20 jutaan teman-teman. Tapi ya saat itu ya 20 juta itu ya udah termasuk lumayan banget gitu, apalagi bagi gue yang apa-apa tuh memang gue diajarkannya apa-apa pokoknya harus berusaha sendiri. Nah, sehingga gue harus putar otak dulu nih gimana caranya jual GL ini dan gue harus laku. Seenggaknya kalau misalnya pun gue belum bisa nambelin gitu ya, gue bisa kasih proposal. Nah, ini ada hal unik juga ya. Gue ke nyokap gue itu adalah notabene-nya orang perbankan ya teman-teman, dan beliau ini memang berkiprah di situ tuh udah sangat lama gitu ya, dan terakhir jabatannya juga udah lumayan. Jadi beliau ini bener-bener yang tipikal orang yang kayak kalau kamu mau sesuatu harus berusaha, kalau misalnya mau dibantu kamu harus kasih proposal. Nah, dengan demikian gue kan jadi terbawa tuh, wah kalau gue harus bikin proposal berarti gue harus bagus dong, harus ada buktinya dong. Misal gue beli motor sekian, gue modif sekian, gue jual sekian, harus untung. Gimana caranya kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue bikin tuh kayak gitu. Oh, kayaknya nih GL gue harus untung nih, harus kejual gitu ya. Terus akhirnya gue ngejual lah tuh GL ke temen gue, temen SMA gue. Jadi gapnya cukup lama teman-teman, karena memang cukup sulit ya saat itu untuk menjual motor. Gue inget banget waktu itu tuh yang diandalkan gue untuk jual motor tuh Kaskus, terus Toko Bagus kalau nggak salah ya. Setelahnya tuh OLX gitu ya. Pokoknya gitu-gitulah. Terus nyantolnya di temen SMA gue gitu. Jadi gue punya teman SMA, harga cocok dan lain-lain, laku lah itu motor gitu kan. Laku motor, gue kasih proposal gitu. Apakah sampai situ? Tentu tidak teman-teman gitu ya. Gue ditolak gitu karena ya kalau misalnya kamu naiknya itu langsung ke sini itu terlalu berat. Maksud nyokap gue tuh mungkin ini kan alirannya ini udah beda nih gitu, bukan aliran yang in pada saat itu, dan ini segmented banget. Ya bener sih, misalnya gue kalau mau jual ya, kalau misalnya gue jadi nih beli itu motor terus gue mau jual, otomatis itu larinya itu ke komunitas-komunitas yang gede gitu ya, atau om-om lah bisa dibilang kayak gitu ya. Sementara saat itu gue masih SMA teman-teman, jadi gue ditolak. Ya udah gue kira ke Tiger. Terus tapi di Tiger gue lumayan nyayur tuh teman-teman, gue lumayan nyayur sampai gue bisa kebeli sendiri itu motor. Jadi nggak pakai proposal-proposalan, nggak pakai dibantu nyokap. Ya memang itulah, kita akan mendapatkan segala sesuatu itu di saat yang sudah tepat, di saat yang kita sudah siap gitu loh, bukan yang ketika kita ingin gitu ya. Akhirnya gua kebeli tuh motor Kaisa Ruby gitu ya. Gua beli nih Kaisa Ruby ini di angka 30 jutaan, which is itu memang saat itu ya angka yang lumayan oke lah, affordable juga gitu. Dengan kondisi sudah dimodif, tangkinya udah di airbrush, si joknya itu udah papasan, sama udah ya bener-bener udah bobber. Jadi gue tuh kayak tinggal ngelanjutin. Tapi ternyata motor ini, karena motor ini terbilang langka ya teman-teman ya. Ya gimana sih motor dari PT Kaisar gitu kan, terus habis itu segmented banget begitu kali ya. Terus belum tentu tuh di satu Jakarta Selatan, waktu itu gue tinggal masih Jakarta Selatan ya, itu punya semua gitu kan. Jadi ya gue
cari-cari spare part itu susah banget teman-teman. Sampai akhirnya gue tahu itu motor sebenarnya itu 1112 atau kembarannya itu, saudara kembarnya itu adalah Yamaha Virago 250. Ternyata pas gue telaah, Yamaha Virago 250 itu jauh lebih bisa dicari spare partnya. Nah ini gue juga bingung ya, kenapa bisa begini gitu. Akhirnya, ini balik lagi saat itu ya, gue beli itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 gue beli. Nah, akhirnya gue udah tuh dari situ gue belajar sampai tuh motor bener teman-teman, tuh motor bener. Ini motor teman-teman ya, ini motor tuh enak banget. Kenapa gue bilang ini motor enak banget? Karena motor ini itu lu bayangin aja gimana sih rasanya kayak bawa Harley ya, cuman ringan, irit, dan performanya nggak payah-payah banget gitu loh. Jadi kan gini loh, kalau lu bawa motor cruiser itu kan jenisnya cruiser ya, kayak Harley gitu. Sebenarnya performance itu nomor sekian lah gitu. Yang paling penting itu nyaman, lu duduknya enak, handlingnya oke, sama bisa mejeng. Sebenarnya kan itu kan intinya. Nah ini motor terpenuhi semua itu teman-teman. Apalagi sih saat itu belum banyak mocin lainnya yang beredar gitu. Kalau sekarang kan ada Kiwe, ada Kije gitu kan. Kiwe lah yang paling ini ya, paling marak tuh yang V-twin 250-nya. Tapi menurut gua malah itu penurunan dari si V-twin yang mirip dengan atau identik dengan Yamaha Virago, karena itu bener-bener top sih menurut gua ya. Secara settingan, secara karbunya itu dia masih karbu kan. Terus secara sound yang dihasilkan dari harmonisasi si kerja piston belakang, piston depan sama karbunya itu yang kita bisa setel-setel, itu emang nggak bisa dikalahin sama motor-motor injeksi gitu. Jadi suaranya itu mantep banget teman-teman. Udah pemakaian berapa bulan gitu ya, itu ditawar sama salah satu anggota ROC gitu kan. Ya udah gue lepas karena harganya juga oke. Ya udah akhirnya dari situ gue lepas tuh motor dengan agak sedikit berat hati. Aduh nih motor yang paling gue sayang gitu ya. Tetapi ya gue yakin di kesempatan berikutnya gue bisa memiliki motor ini lagi gitu loh. Bener aja, gue punya lagi teman-teman. Kali ini tuh modifannya udah kayak Dyna. Tapi ya impresinya sama aja sama sebelumnya. Ini motor enak, kece gitu ya. Mesinnya oke, tarikannya nggak terlalu kurang-kurang amat gitu kan. Sama dentuman dari, karena gue ngambil yang ini juga yang terakhir ini juga yang karbu. Gue nggak pernah ngambil Ruby yang injeksi. Tapi satu hal yang menurut gua jadi catatan itu adalah harga sih. Karena makin kesini harga Ruby ini makin kurang masuk akal gitu ya. Ada sih orang-orang segelintir lah, sebagian kecil gitu ya, orang-orang yang masih menggunakan harga-harga yang waras gitu, yang wajar. 30 juta, 35 juta yang masih wajar. Cuman ada juga banyak orang yang langsung tembak 70, 55, 60, 80. Wah, itu udah menurut gua insane ya. Jadi kalau kalian nanya ya, apakah gue rekomendasikan motor ini, bisa dibilang gue rekomendasikan, asal kalian jangan beli di atas 40 juta lah, paling mentok 45 deh, jangan 48, 47 gitu, jangan. Paling mentok 45 itu udah paling oke. Kalau kondisinya juga oke banget ya gitu. Cuman kalau ada PR, ya 30, 35 deh gitu. Cuman kalau kalian berani gitu ya, ambil resiko karena kalian lihat mungkin udah bagus desainnya modifannya. Misalnya katakan 55 lah, 60, 65 itu masih oke lah diambil gitu. Nah, skornya untuk di motor ya dari 0 sampai 10 gitu ya. Itu gue taruh di 3,5 gitu. Ini motor yang gue, kenapa ini 3,5 nggak 4,5 apa 5,5 gitu ya? Ini masalahnya motor ini tuh gue masih abu-abu sih gitu, sama keberlangsungan spare partnya. Moga-moga PT Kaisar nih tetap masuk ya, jadi enak kitanya gitu yang pakai. Cuman kalau melihat ya sekarang udah banyak yang baru-baru ini ya, walaupun yang gue bilang tadi antara karbu sama injeksi suara pasti beda, khasnya pasti beda ya.
performa pasti beda. Mungkin ya performa bagusan injeksi gitu ya. Jadi ya gue bilang kayaknya nggak pantas untuk gue kasih di 4,5 4 gitu, kurang pantas karena masih ada lagi. Nah ini kan kembarannya ada nih, gue juga pernah punya SMV 16 gitu ya, jadi nanti kita akan bahas juga. Ya kayaknya kurang lah ya kalau misalnya ini, ya kita kasih 3,5 aja lah buat bahan modif gitu ya. Ya, oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan sampai habis. Dan jangan lupa teman-teman, gue juga memiliki segmen yang baru juga, yaitu adalah extra large. Dan di segmen itu gue akan mereview banyak sekali apparel riding yang dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki badan sebesar gue yang extra large ini gitu ya. Jadi kalau kalian merasa butuh informasi itu, silahkan nonton segmen gue, linknya nanti ada di bawah yang berjudul extra large. Gue udah ada satu video yaitu mereview helm NHK N2 Max yang baru saja rilis. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.